Oke, teman-teman, mohon maaf, kita lanjutkan kembali ya. Kita masih membahas tentang bacim. Nah, tadi untuk ing sendiri ya, dia saat di akhir itu menjadi eng. Lalu untuk konsonan giok, kiek, dan sangkiek, ini yang G-nya ada double dua, dia saat di akhir, saat menjadi bacim, dia dibunyikannya itu K. Jadi tidak ada G di akhir suku kata ya, di pengucapan akhir. Lalu untuk N dia sama seperti M ya, tidak ada perubahan, dia tetap dibaca N. Nah, ini teman-teman yang biasa bikin bingung ya Robun, itu untuk huruf diget, shiot, jiet, ciet, tiet, hit, dan sangsiot, dia saat menjadi bacim dibunyikannya T. Jadi J, T, H, S, C, D ini saat di akhir dia tidak dibunyikan bunyi aslinya, tetapi dia berubah menjadi T. Nah, kalau masih belum kebayang, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh katanya bibimbap. Bibimbap. Biep, I dia menjadi bi, lalu di sini ada bim dan ini bab. Nah, miem di sini huruf M yang di sini teman-teman ya Robun, letaknya dia ada di bawah suku kata, dia di akhir ya, karena kan ini awalnya konsonan, vokal, konsonan. Yang akhirnya itu ini huruf M, dia merupakan sebuah bacim. Nah, M itu tadi kan dia bunyinya tidak berubah ya, saat berada di akhir dia bunyinya tetap M. Lalu untuk bab ini ya, suku kata terakhir, bieb yang di bawah ini, B yang di bawah ini, dia merupakan batchim juga. Dan tadi ya seperti di rules, di aturan batchim sebelumnya, bieb ini saat di akhir, saat menjadi batchim, dibacanya P, bukan B. Dia berubah menjadi P, karena dia di akhir. Jadi, untuk kosakata ini dibacanya bibimbap, P, bukan bibimbab, B ya, seperti itu. Nah, oke, di sini kita ada latihan membaca. Cara menulisnya seperti ini ya, konsonan dulu lalu vokal. Boleh teman-teman ya Rebun bisa lihat di sini, yang dan A dibaca A. Lalu giok dan I dibaca gi. Sehingga saat disatukan dibaca agi. Oke. Nah, tadi kan yang ini polanya konsonan vokalnya bersebelahan ya. Dalam Hangul juga ada di mana konsonannya di atas, vokalnya di bawah. Kan ini pinggir-pinggiran, ini atas bawah. Contohnya di sini. Ini miem bertemu u jadi mu. Di sini ada diget atau d bertemu jadi d. Saat disatukan jadi mude. Seperti itu. Nah, ada lagi polanya seperti ini, konsonan, vokal, konsonan. Di sini konsonan pertamanya ada kiek atau k, lalu ada huruf i, di akhirnya ada huruf g, ada giok. Nah, seperti di aturan bacim sebelumnya, giok saat menjadi bacim dia dibacanya k ya, dibacanya k bukan g. Jadi bukan kig tapi kik. Di sini jadi kik, lalu di sini ada s, ada a, dan bacimnya itu konsonannya lagi n. Kiksan, seperti itu dibacanya. Oke, nah tadi kan di awal sudah melihat ya membaca kosakata-kosakata ini yang teman-teman Yorobun semua sudah familiar dalam lagu atau dalam K-drama. 안녕하세요, 사랑해, 괜찮아요, 미안해, 보고 싶어, 감사합니다. Nah, gimana nih cara menulis kata-kata ini dalam huruf Hangul, dalam aksara Hangul? Nah, mari kita bahas bareng-bareng ya, Robun. Nah, di sini ada Annyeong Haseyo. Dibagi ke dalam 5 suku kata ya. Annyeong Haseyo. Seperti itu. Artinya halo, apa kabar? Lalu ada sarang he. Ini dibagi ke dalam 3 suku kata. Sa,
Rang ya di sini yangnya sebagai bacim he, sarang he artinya aku mencintaimu. Lalu ada 괜찮아요. 괜찮아요. Dia artinya tidak apa-apa. Nah, di sini ada huruf baru nih yang tadi sepertinya di slide sebelumnya tidak ada pembahasannya. Di sini ada 4 ya hurufnya, ada C, ada A, ada N, ada H. Nah, gimana nih cara bacanya kalau ada 4 seperti ini? 괜찮아요. Dia karena ada 4, dia H-nya itu menjadi mati. Jadi bacimnya yang dibacanya hanya N-nya saja. Jadi 괜찮아요 bukan 괜찮아요. Seperti itu. Artinya tidak apa-apa. Lalu ada mi an he. Seperti itu mi an he artinya maaf. Lalu di sini juga ada bogo shippo. Artinya aku merindukanmu. Nih. Dan yang terakhir ada kamsahamnida. Artinya terima kasih. Nah, di sini ini kan huruf bib ya, Yorobun, huruf B. Tapi dibacanya kamsahamnida. Nah, itu akan kita bahas nih. Kenapa si B ini berubah menjadi M? Padahal kan harusnya kamsahamnida ya kalau membaca dari hurufnya. Nah, kenapa sih jadi M? Nah, nanti kita ada pembahasannya. Nah, terus kalau Yorobun lihat di slide sebelumnya ada yang berakhiran nida, ada yang yo, akhirannya ada juga yang tanpa keduanya. Nah, apa aja sih perbedaannya? Nah, sebelum kita bahas bersama-sama, mungkin ada yang sudah tahu atau sudah pernah baca nih kira-kira kenapa ada yang akhirannya nida, ada yang akhirannya yo, atau ada yang tidak ada sama sekali keduanya. Yorobun mungkin ada yang pernah tahu sebelumnya? Oke, sepertinya Yorobun masih belum familiar ya, masih belum tahu. Kita bahas bersama-sama kalau begitu. Nah, apa nih bedanya yang berakhiran nida, yo, ataupun tanpa keduanya? Nah, tadi seperti kamsahamnida, dia kan akhirannya nida ya. Kamsahamnida, dia itu menandakan bahwa kosakatanya itu sangat formal, dia sopan, dia digunakan dalam situasi resmi saat bertemu dengan atasan, orang yang lebih tua, atau orang yang dihormati. Dia itu akhiran kosakatanya akan selalu nida-nida. Seperti itu, kamsahamnida. Lalu untuk yang yo tadi seperti sarang heyo, misalkan sarang heyo, dia ada yo-nya ya terakhirnya. Nah, dia itu sopan, masih dalam sopan juga, tetapi dia lebih santai. Jadi dia satu tingkat di bawah nida-nida gitu dalam tingkatan kesopanannya ya dalam bahasa Korea. Dia biasanya dipakai di percakapan sehari-hari, saat berbicara dengan orang yang baru dikenal, atau saat berbicara dengan orang yang lebih tua, tetapi situasinya tidak terlalu formal gitu. Dia bisa menggunakan akhiran yo. Nah, saat tanpa ada nida atau yo, kosakata itu dia berarti dia santai atau informal. Seperti misalkan mian he, dia nggak ada yo-nya, bukan mian heyo, bukan mian hamnida, dia hanya mian he, dia itu berarti sangat santai. Dia tingkatannya di bawah biamnida, di bawah yo. Dia itu informal atau banmal ya. Dia dipakai hanya untuk teman dekat atau orang yang lebih muda. Jadi saat tidak ada nida atau yo-nya, itu tidak bisa atau tidak sopan saat diucapkan kepada orang yang lebih tua atau ke atasan gitu, terutama dalam situasi yang formal. Jadi kalau banmal ya yang mian he, sarang he, gak ada yo atau biem nidanya, itu hanya bisa digunakan kepada teman yang sudah dekat atau ke orang yang lebih muda, yorobun. Oke, contoh. Nih, Annyeong Hasim nikah. Nah, nikah ini dia sama seperti nida, yorobun, tetapi karena ada pertanyaan ya, ada di sini ada tanda tanya, dia da-nya itu berubah menjadi
Nika. Jadi Nika, bukan Annyeong Hashim Nida, tapi Annyeong Hashim Nika, karena dia merupakan pertanyaan. Seperti itu. Ini tingkatan yang paling formal yang bisa dipakai kepada atasan, kepada orang yang lebih tua di situasi formal gitu. Lalu kita turun satu tingkat ada annyeonghaseyo. Dia akhirannya ada yo-yo-nya. Annyeonghaseyo. Nah, dia ini masih sopan tetapi di bawah Anyong Hashim Nika seperti itu. Lalu yang terakhir ada Anyong, dia sangat singkat, dia tidak ada akhirannya, tidak ada Nika, tidak ada yo. Jadi dia dipakai untuk teman dekat, untuk ke adik, ke orang-orang yang lebih muda itu bisa hanya Anyong saja seperti itu. Ada contoh lagi yang kedua nih. Sarang hamnida. Dia akhirannya nida. Artinya tadi sarang hamnida itu aku cinta kamu ya. Nah, ini bisa digunakan ke orang yang lebih tua atau di situasi formal seperti itu. Lalu yang kedua ada sarang heyo. Di sini dia akhirannya yo digunakan dalam situasi yang masih sopan, ungkapannya dia masih sopan, tetapi biasanya dia dalam kondisi sehari-hari gitu, bukan di lingkup yang formal. Sarang heo, dia masih bisa digunakan kepada orang yang lebih tua atau ke teman yang sepantar pun dia masih oke, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada sarang he, dia ini informal, dia tidak ada yo, tidak ada nida, biasanya dipakai untuk ke pacar nih, sarang ya, opa sarang ya, kayak gitu ya. Jadi saat sudah sangat dekat, sudah bukan orang asing lagi, itu bisa menggunakan sarang he saja tanpa yo dan nida seperti itu. Oke, di sini ada contoh lagi yang terakhir ada gomapsemnida. Dia akhirannya nida sama seperti yang sebelumnya. Tingkatan yang paling atas ini dia paling sopan, paling formal seperti itu. Lalu ada gomawoyo, dia akhirannya yo. Lalu yang terakhir ada gomawo aja. Dia tidak ada nida, tidak ada yo. Nah, Yorobun mungkin ada yang tahu gomawoyo ini artinya apa? Gomapsemnida. Terima kasih. 잘했어요. 네, 정답이에요. Betul ya, 고맙습니다. Artinya terima kasih. Oke, di sini ada tips nih, Yorobun. Nah, tadi ya yang Sam sempat mention, ketik Kamsahamnida itu kan dia ditulisnya menggunakan huruf B ya, menggunakan bieb. Nah, tapi kok dibacanya Kamsahamnida bukan Kamsahabnida. Nah, di sini kita akan menjelaskan ya, kenapa nih ketika huruf B bertemu N, dia itu melebur. Jadi bukan kamsahab nida, tetapi B-nya berubah menjadi M. Kamsaham nida. Dia seperti tajwid mungkin ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dia bukan dibaca kamsahab nida, tetapi karena B di sini B bertemu N, setelah B-nya itu langsung N, dia B-nya melebur agar pengucapannya lebih mudah. Yorobun mungkin bisa dengar ya, kamsahab nida dan kamsaham nida. Terdengarnya lebih enak yang kamsaham nida kan ya dibanding kamsahab nida. Dia itu kagok mungkin ya, kamsahab nida. Maka dari itu yang menciptakan Hangul mempermudah pengucapannya agar tidak tanggung, agar tidak kagok dari kamsahab nida menjadi kamsaham nida. Seperti itu. Jadi Yorobun gak perlu bingung lagi kalau bertemu huruf bieb dan N kenapa dibacanya M karena aturan pengucapannya memang seperti itu. Oke, sekarang kita ada ilgi yonsep atau ada latihan membaca. Boleh satu-satu ya, kita ada 5, kita coba oleh 5 teman-teman. Yang nomor 1 mungkin ada yang mau coba baca? Boleh Raisan? Oke, boleh Kak Rizky dulu untuk nomor 1.
Hana. 네, 잘했습니다. 하나. Oke. Yang nomor dua, boleh Kak Elra? 오이, 오이. 네, 잘했습니다. Dibacanya 오이. Oke. Yang nomor tiga, boleh Kak Odelia? 가시, 가시. 가시. 네, 잘했습니다. 가시. Yang nomor empat, boleh Kak Urianda? 네모, 네모. 네, 잘했습니다. Dibacanya Nemo. Yang nomor lima mungkin ada yang mau coba? Sam. Mari. Yang nomor Mari. 네, 잘했습니다. nomor lima dibacanya Mari. 네, 여러분 sudah lancar ya membaca Hanggelnya. 네, 잘했습니다. Selanjutnya di sini ada insamal. Insamal atau salam. Dalam bahasa Korea ini menjadi dasar ya, menjadi bekal dasar teman-teman saat berkomunikasi di Korea, yaitu salam. Karena saat memulai percakapan, suatu percakapan kita kan harus mengucapkan salam dulu ya, terlebih dahulu salam. Nah, maka dari itu kita akan belajar insamal atau salam dalam bahasa Korea. Nah, yang pertama yang paling sering di-mention dan mungkin teman-teman sudah, Yorobun sudah familiar juga ada 안녕하십니까. 안녕하십니까. Nah, dia ini artinya apa kabar? Dia itu sama seperti annyeonghaseyo, tetapi dia formal karena akhirannya menggunakan nika. annyeongha십니까. Seperti itu. Lalu ada yang kedua ini annyeonghaseyo, yang paling sering didengar, yang paling umum dipakai. annyeonghaseyo dia masih sopan juga, Yorobun. Artinya sama ya, halo, apa kabar? Annyeonghaseyo. Digunakan saat memulai percakapan, saat menyapa seseorang, itu Yorobun bisa menggunakan annyeonghaseyo. Dia lebih lumrah digunakan dibandingkan dengan annyeonghasimnika ini. Lalu, saat berpisah, ada ungkapannya juga nih, ada salamnya juga dalam bahasa Korea. Yang pertama ada annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo. Dia artinya selamat jalan. Annyeonghi gaseyo. Nah, ada lagi yang kedua nih, dia agak mirip-mirip juga tetapi berbeda ya, 여러분. Annyeonghi geseyo. Dia artinya selamat tinggal. Annyeonghi geseyo. Nah, selamat jalan, selamat tinggal. Annyeonghi gaseyo, annyeonghi geseyo. Apa sih bedanya? Bagaimana cara membedakannya? Kadang kan saat digunakan langsung itu bingung ya, ini harus annyeonghi gaseyo atau annyeonghi geseyo. Nah, cara membedakannya itu nanti kita bahas ya, Robun. Untuk salamnya ada yang ketiga. Tadi yang pertama itu ada choum 뵙겠습니다. Artinya itu kayak pertama kalinya bertemu Anda. Jadi saat Yorobun baru pertama kali ketemu orang dan Yorobun merasa senang gitu bertemu seseorang itu, Yorobun bisa mengungkapkan choum 뵙겠습니다 saat baru pertama kali bertemu, terutama ke atasan atau ke orang yang lebih tua, itu bisa menggunakan choum 뵙겠습니다. Ini ada O, ada I, dibacanya bueb ya, bueb. Choum 뵙겠습니다. Seperti itu. Lalu, untuk tingkatan yang lebih friendly, yang di bawah choum 뵙겠습니다 ini kan formal banget ya, untuk yang biasanya itu ada 만나서 반갑습니다. Senang bertemu dengan Anda. 만나서 반갑습니다. Seperti itu. Nah, 안녕하세요. Nah, ini kan sangat familiar ya, Yorobun, dalam bahasa Korea nih. 안녕하세요 ini itu bersifatnya general. Jadi bisa digunakan dalam sapaan sopan di hampir semua situasi ya, di berbagai situasi dia maknanya itu halo. Seperti itu. Orang yang mendengarnya juga membalasnya dengan sapaan annyeonghaseyo. Jadi, saat ada yang mengucapkan annyeonghaseyo kepada Yorobun, Yorobun juga bisa membalasnya annyeonghaseyo. Seperti itu.
Nah, annyeonghaseyo juga bisa menggantikan sapaan selamat pagi, siang, sore, bahkan malam dalam bahasa Korea. Jadi, mau di jam berapapun, Yorobun bisa mengungkapkan annyeonghaseyo. Seperti itu. Nah, kita ada contoh video Yorobun. Kita coba tonton satu ya. Oh, videonya tidak bisa diputar ternyata. Oh, 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Nah, karena video yang satunya sepertinya tidak bisa ditampilkan, mungkin Yorobun ada yang mau menebak dulu kira-kira perbedaan Annyeonghi Gaseyo dan Annyeonghi Geseyo itu seperti apa? Mungkin ada yang udah kebayang nih. Annyeonghi Gaseyo dan Annyeonghi Geseyo itu nuansanya seperti apa? Diungkapkannya itu pada saat apa? Ada yang mau mencoba jawab mungkin? Boleh Kak Elra? Kalau menurut saya nih ya, kalau Anyangi Geseo itu untuk orang yang tua tapi masih belum dalam status formal-formal banget gitu. Tapi kalau dia yang Anyangi Geseo itu untuk yang udah tua gitu. Tapi dalam status formal gitu, kayak dalam bisnis gitu. Oh, oke, Kak Elra, terima kasih jawabannya ya. Sebenarnya kalau untuk tingkatan itu dua-duanya sama-sama formal ya, baik Anyongi Geseo maupun Anyongi Gaseo. Nah, perbedaan nuansanya itu ada di sini nih, coba kita lihat. Yang satu ini perempuannya mengucapkan Anyongi Geseo dan yang cowoknya mengucapkan Anyongi Gaseo. Nah, jadi saat kita merupakan orang yang meninggalkan, kita merupakan orang yang pergi, itu kita mengucapkannya Anyongi Geseo kepada orang yang masih tinggal di tempatnya. Sedangkan kalau kita sebagai orang yang tinggal di tempat kepada orang yang pergi, kita mengucapkannya Anyongi Gaseo. Seperti itu. Nah, di sini ya bisa dibaca Annyeonghi Geseyo diucapkan oleh orang yang akan meninggalkan. Jadi saat kita meninggalkan tempat, kita mau keluar dari suatu tempat kepada orang yang masih diam di tempatnya itu, kita mengucapkannya Annyeonghi Geseyo gitu. Selamat tinggal. Nah, untuk Annyeonghi Gaseyo, dia diucapkan orang yang diam di tempat kepada orang yang akan meninggalkan tempatnya. Jadi Annyeonghi Gaseyo itu selamat pergi, kalau Annyeonghi Gaseyo itu selamat tinggal. Seperti itu perbedaannya. Oke, nah tadi kita sudah belajar insamal atau salam sapaan dalam bahasa Korea baik saat bertemu, saat berpisah, seperti itu. Dan selanjutnya kita ada membahas kosakata yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari di bahasa Korea. Nah, kira-kira apa aja nih? Yang pertama ada 좋은 아침이에요. 좋은 아침이에요. Dia artinya selamat pagi. Di sini acim di sini dia artinya pagi dan joon itu artinya selamat. Jadi joon 아침이에요 itu artinya selamat pagi. Lalu ini 감사합니다. Dia terima kasih yang bentuknya itu formal dan sopan. Sangat sopan. Seperti itu. Lalu ada gomawoyo. Dia juga artinya sama, terima kasih. Tetapi dia nuansanya lebih santai. Dia masih sopan, tetapi dia lebih santai gitu. Tidak terlalu kaku seperti kamsahamnida. Seperti itu. Lalu ada 괜찮아요 ya. Tadi sudah beberapa kali dibahas juga. Dia artinya tidak apa-apa. 괜찮아요. Seperti itu. Lalu ada 죄송합니다. 죄송합니다. Dia artinya mohon maaf. Dia itu sangat formal dan sangat sopan. Jadi saat
Yorobun minta maaf kepada atasan, kepada orang yang lebih tua, atau kepada orang yang dihormati, itu bisa menggunakan Hamnida untuk mengungkapkan maaf yang sebesar-besarnya, untuk menghormati seseorang itu. Jadi menggunakannya Hamnida. Nah, ada juga ini, Mian Heo. Mian Heo, dia itu maaf juga artinya Yorobun, tetapi dia lebih santai. Walaupun dia masih sopan juga, tetapi biasanya Mian Heo itu saat masalahnya tidak terlalu besar. Seperti itu, misalkan ke temen nih, Mian Heo, atau ke atasan saat masalahnya agak sepele, itu bisa menggunakan Mian Heo. Sedangkan saat teman Yorobun merasa sangat bersalah, itu bisa menggunakan Chesong Hamnida karena dia formal seperti itu. Nah, masih membahas kosakata, kita ada ini kosakata yang sering muncul di K-drama nih. Iya, Yorobun yang sering nonton K-drama mungkin udah familiar, sudah sering dengar dengan kosakata-kosakata berikut. Yang pertama tadi di awal saat perkenalan ada yang sempat ngomong juga cinca, cinca itu sangat sering muncul ya. Cinca itu artinya kayak serius, benarkah? Ya, cinca. Oh, biasanya digunakan saat kaget atau saat make sure sesuatu gitu ya. Oh, cinca, dia artinya serius, benarkah? Seperti itu. Lalu ada debak. Debak. Dia artinya kayak wow, seperti itu kayak oh keren banget, keren sekali. Wah, debak. Dia biasanya saat kita kagum dengan sesuatu itu menggunakan debak seperti itu. Lalu ada ini kosakata yang sangat sering digunakan juga. Dia ne, dia artinya iya, seperti itu, iya, ne. Lalu kebalikan dari iya ada tidak, itu dalam bahasa Korea menggunakan anio, anio, tidak, seperti itu. Nah, lalu ini ada juga weo, weo, weo ini artinya kenapa, mengapa, weo, why, weo, kenapa, seperti itu. Lalu ada otokkeo, 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 dia artinya bagaimana, bagaimana, oh otoke, oh gimana, seperti itu ya, Yorobun. Lalu ada juseyo, 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 dia artinya tolong berikan, atau dalam bahasa Inggris itu please, tolong, juseyo, mul juseyo, tolong berikan air, juseyo, seperti itu. Nah, seperti itu Yorobun. Tadi kita sudah, Yorobun sudah mengenal Hangul, sudah membaca huruf dan suku kata dasar. Lalu Yorobun juga sudah memahami beberapa ekspresi-ekspresi umum yang sering diucapkan, yang sering digunakan dalam bahasa Korea. Seperti itu. Nah, artinya nih Yorobun karena sudah belajar Hangul, sudah membaca huruf, sudah bisa suku kata dasar, sudah tahu sapaan. Nah, Yorobun artinya sudah resmi nih memulai perjalanan belajar bahasa Korea Yorobun. Tadi kan saat latihan membaca juga Yorobun mostly sudah pada lancar, sudah pada bisa. Nah, selamat memulai perjalanan belajar bahasa Korea. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke session Q&A. 혹시 여러분 질문이 있으세요? Apakah ada pertanyaan, Yorobun? Oh, nih. Kak Rizky boleh? Mau tanya kalau cinca dan atau jongmal itu bisa di apa tuh? Kayak sama-sama formal apa informal gitu loh. Terus Ania sama Anida itu gimana perbedaannya?
Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Rizky. Kalau Jinja sama Jongmal itu apakah formal atau enggak? Kalau Jinja, Jongmal itu tuh dia digunakan saat berkomunikasi sehari-hari. Biasanya dia itu santai ya. Jadi Jinja dan Jongmal itu dia nuansanya itu tidak formal. Dia biasanya digunakan saat bercengkrama dengan kerabat, dengan teman. Jadi saat berbicara dengan atasan, dengan orang yang dihormati, biasanya cinca dan jongmal itu jarang digunakan. Tapi bukan berarti jinja dan jongmal itu merupakan kata yang tidak sopan. Tetapi saat berbicara, saat shock, saat kayak wah benerkah cinta cuma itu biasanya digunakan saat berbicara dengan teman seperti itu. Nah, tadi untuk pertanyaan kedua, perbedaan Anida dan Anio ya. Iya, Oke, Anida sama Anio. oke. Anida dan Anio itu 차이가 무엇일까? Perbedaannya apa? Anida ini dia merupakan kata dasar. Nah, dalam bahasa Korea itu ada kata dasar yang munculnya hanya di kamus. Seperti itu. Jadi, dia akhirannya itu belum berubah. Jadi, saat Yorobun belajar bahasa Korea dan ingin mencari sebuah kosakata di kamus, dia itu akhirannya akan da gitu kayak anida seperti itu. Nah, tadi Anida kan nida-nida itu akhirnya dia formal, sopan ya. Anim nida seperti itu. Kalau anio dia karena akhirannya sudah berubah menjadi yo, dia satu tingkat di bawah nida sehingga dia itu masih sopan tetapi biasanya digunakan saat bersama dengan teman seperti itu anio, anio. Kalau Anida, dia itu kata dasar yang akhirannya belum berubah. Jadi dia hanya akan muncul di kamus seperti itu. Oke, makasih. Oke, Saya apa? kira itu Satori-nya. Oh, bukan. Jadi Anida itu dia kata dasar yang muncul di kamus. Jadi itu apakah sudah terjawab, Kak Rizky? Sudah, Sam. 네, 알겠습니다. 그럼 Kak Elra boleh? Eh, Sam, saya mau nanya nih. Tadi kan di bagian materi nida sih sebenarnya. Nah, saya mau make sure lagi nih, Kak. Apakah kata nida dengan yo itu ya, it- itu diletakkan di bagian kata kerja atau bagaimana, Sam? Terus urutan penyusunannya itu apakah subjek, predikat, objek kayak bahasa Indonesia atau gimana? Soalnya saya lupa di penyusunan kalimatnya gitu sih, Sam. Oke. Jadi, oke, Kak Elra, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi, untuk bahasa Korea ini, untuk yang nida sama yang yo. Mohon maaf, apakah suara Sam terdengar? Terdengar, Sam. Oh, masih terdengar. Oke, mohon maaf tadi sepertinya agak nge-glitch. Jadi, untuk yang nih, Kak Elra, mohon maaf untuk pertanyaan pertamanya boleh diulang kembali? Nah, tadi kan di bagian ada tadi penjelasan tentang banmal ya, yang sebelum banmal. Nah, kalau di banmal itu kan tidak menggunakan kata akhiran nida atau yo. Sedangkan untuk atasan itu bisa menggunakan yang lebih formalnya itu menggunakan kata nida atau yo kan. Nah, pertanyaan saya Sam, apakah kata nida ya kan dengan yo itu diletakkan di predikat atau bagaimana gitu? Oke, Di bagian khusus kata kerjakah atau bagaimana? Terus tadi dulu. Oke, baik Kak Era. Jadi untuk Nida sama Yoyo ini dia diletakkan di belakang kata kerja dan kata sifat. Nah, karena kata kerja dan kata sifat ini saat ada di kamus, dia itu akhirannya akan da semua. Tetapi saat membuat kalimat, dia itu akhirannya akan berubah sesuai konteks. Jadi saat mau formal dia akan ditambah semnida atau biemnida si kata kerja dan kata sifat ini, tetapi saat untuk
formal yang santai, dia akhirnya akan menjadi yo. Contohnya 예쁘다. 예쁘다 ini artinya cantik. Dia kata sifat. 예쁘다. Kata dasarnya di kamusnya itu 예쁘다. Tetapi saat diubah akhirnya menjadi biemnida untuk menunjukkan kesopanan atau formal, dia akan berubah menjadi 예쁩니다. 예쁩니다. Nah, saat berubah menjadi yo yo yo, akhirnya dia akan menjadi 예뻐요. Seperti itu. Jadi yang berubah itu kata kerja dan kata sifat yang akhirannya ada nida atau yo itu. Jadi Sam, kalau misalnya di dalam satu buah kalimat gitu kan Sam, kalau misalnya kita berbicara secara formal gitu, berarti kata-kata sifatnya sama-sama ditambahi yo juga. Iya, betul. Jadi misalkan kayak 저는 예쁩니다. Kan bukan 저는 예쁘다. Karena 예쁘다 itu dia kata dasar, tapi 저는 예쁩니다. Kan predikatnya 예쁘다 ya. Jadi 저는 예쁩니다. Lalu kalau mau pakai yo jadi 저는 예뻐요. Seperti itu. Nih dah. Baru pertanyaan kedua boleh Sam? Boleh Kak Elra? Oke. Untuk penulisan kalimatnya gimana ya Sam? Kalau misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu kan subjek, predikat, objek. Nah, kalau untuk bahasa Hangul ini gimana ya? Oke, jadi untuk kalimat Korea ini kita dengar contohnya ya, misalkan 저는 사과를 먹어요. Di situ subjeknya 저는, saya sebagai subjek. Jadi subjeknya tetap di awal sama. 사과를 apel, apel itu objek. Jadi setelah subjeknya itu ada objek. 저는 사과를 terakhirnya ada 먹어요. Predikatnya di akhir. Makan. Saya makan apel. Kalau di bahasa Korea kan saya dulu subjek dulu, makan dulu predikat, lalu di akhir objeknya apel. Nah, tapi di bahasa Korea predikat dan objeknya dibalik. Subjeknya tetap di awal, tetap 저는 saya, 사과를 apel, 먹어요 makan. Seperti itu. Jadi urutannya subjek, objek, predikat. Untuk keterangannya dia bisa berpindah-pindah. Jadi keterangan itu dia tidak pakem, tetapi untuk yang intinya dia SOP seperti itu. 감사합니다, Sam. 네, 감사합니다. 네, 여러분 혹시 질문이 아직 있으세요? Sebelum kita ke games, apakah masih ada pertanyaan? Oke, 여러분 sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. 여러분 semua sudah selesai kita materinya hari ini. Dan untuk membuat Yorobun lebih hafal agar ingatannya lebih lama, kita ada games. Nah, di sini Yorobun mungkin bisa di-scan QR-nya yang nomor 1 yang di sini, yang kotaknya warna kuning. Kita ada World Wall. Mungkin kemarin yang ikut kelas Mandarin sudah familiar dengan World Wall. Yorobun boleh di-scan untuk QR yang pertama.
Oke, iya. Yorobun game yang dimainkan game yang ke satu saja ya. Untuk yang kedua ketiganya bisa Yorobun mainkan nanti saat Yorobun ingin belajar kembali. Yorobun apakah sudah main gamenya? Bagaimana skornya? Sudah, Apakah Sam. gamenya susah atau bisa? Betul berapa kira-kira? 12, Sam. Oh, cari semnita yang lain. Otis saya gamenya. Masih banyak salahnya, Sam. 괜찮아요. Karena kita masih trial ya Robun, masih pertama banget belajarnya. Nanti semakin lama akan semakin jago bahasa Koreanya. Salah semua, Sam. 네, 괜찮아요. 다음에 네, 더 공부할 수 있어요. Bisa belajar lebih banyak lagi. Apakah nanti akan ada rekaman? Ada ya, Yorobun nanti akan ada recordingnya. Jadi Yorobun bisa belajar kembali. Seperti itu. 네, 그럼 untuk dalam stepnya, untuk next step, kalau Yorobun tadi masih banyak salah mungkin, masih ada kesulitan, di Light Universe juga ada kelas bahasa Korea reguler yang mempelajari bahasa Korea lebih dalam, pemahaman Hangul yang lebih dalam dan menyeluruh, ada mempelajari grammar dasar, membaca lebih lancar, sehingga Yorobun bahasa Koreanya bisa lebih lancar lagi, seperti itu. Nah, nih, Yorobun, ayo lanjutkan perjalanan bahasa Korea Yorobun di Light Universe dan capai kemampuan berbahasa hingga bisa ngobrol dalam bahasa Korea. Seperti itu. 네, 그럼 오늘 수업에는 여기까지 마치도록 하겠습니다. 네, 수고하셨습니다, 여러분. kelasnya kita akhiri di kali ini. Terima kasih, Yorobun semua yang sudah banyak menjawab, yang sudah on cam, yang sudah belajar bahasa Korea hari ini. Nah, semoga kalian menikmati dan mendapat pengalaman seru belajar bahasa Korea. Saya lanjutkan kepada moderator lagi. 감사합니다. Oke, terima kasih Reisem sudah membawakan materi pada malam hari ini ya. Gimana nih teman-teman? Masih pada ingat belum? Enggak materi tadi. KL Masih. masih ingat? Tadi selamat tinggal tadi apa Kak Elra? Mana? On nih? Selamat tinggal tadi apa Kak Elra? Lupa yang itu. Tunggu. Kok Geseo. Geseo. Goeseo. Selamat jalan tadi apa? Bukan jalga, beda. Jalgaseo boga itu. Kayak lupa yang itu geonya itu. Bentar. Lupa Sam. Kita apakan ini Sam dia lupa. 괜찮아요. 괜찮아요. Tidak apa-apa. Oke, mungkin bisa dijelasin lagi Sam itu perbedaannya gaseo sama geseo tadi Sam. Oke, untuk annyeonghi gaseyo itu yang mengucapkan orang yang tinggal kepada orang yang pergi. Annyeonghi gaseyo, selamat pergi, selamat jalan. Nah, kalau annyeonghi gaseyo itu diucapkan kepada orang yang akan pergi. Jadi selamat tinggal seperti itu. Gimana Kak Elra? Oke, terima kasih, Sam. Ya Allah, ngezoom banget ini. Enggak apa. Nih. Oke, tadi ada di kolom chat nih Sam. Sam, tips agar bisa belajar menghafal cepat dong. Gimana tuh tipsnya Sam? Tipsnya kalau dari Sam sendiri, karena Sam suka dengar lagu Korea nih, terutama bagi Yorobun yang suka lagu Korea atau yang suka K-drama, tipsnya adalah saat mendengar lagu itu dibaca liriknya, dibaca dalam Hangul, lalu
saat Yorobun tidak tahu artinya itu dicari ke kamus seperti itu. Jadi cara menghafal lebih cepat itu bukan membaca terjemahan lirik Inggrisnya, tetapi Yorobun membaca lirik Koreanya lalu dicari satu-satu nih kosakatanya artinya apa. Itu kalau di SEM bisa bikin lebih cepat hafal kosakata. Oke. Gimana Kak Nita? Apakah sudah paham atau ada pertanyaan lain? Oh, baik, Sam. Teman-teman yang lain masih ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri kelasnya? Oh, ada Kak Rizky Iva Rahmawati. Saya mau tanya singkat aja kok ini, Kak. Bedanya Hana Dolce sama Il Isam itu apa, Kak? Oh, boleh Sam. Oke, singkatnya aja dulu ya, karena sebenarnya kalau dijelaskan itu banyak sekali cara menggunakan Il Isamsa dan Hanadul Set, tetapi Hanadul Set itu dia bahasa Korea asli, dia bukan dari Hancha, sedangkan Il Isamsa itu dari Hancha. Jadi Hanadul Set itu dia biasanya digunakan untuk menghitung hal yang masih bisa dihitung dengan jari biasanya. Misalkan kayak 1, 2, 3 saat countdown, saat menghitung sesuatu. Misalkan mau lari nih. Hana, dur, set. Seperti itu. Nah, untuk umur juga dia pakai hana, dur, set. Seperti itu. Hansal, dusal, sesal. Nah, untuk yang il isamsa, dia itu biasanya untuk uang, untuk yang nominalnya banyak, itu dia biasanya menggunakan il isamsa seperti itu. Oke, terima kasih Sam. Gimana Kak Rizky? Oke, terima kasih, sayang. Paham. Teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan ini Sam dari Kak Urianda. Korea ada grammar past, present, future Sam. Ada ya, di bahasa Korea itu ada guago sije, hyunjae sije, dan mire sije. Itu sama past, present, dan future. Jadi dalam bahasa Korea itu ada grammar sama seperti bahasa Inggris, ada past, present, future, dan itu biasanya bisa dalam kosakata, bisa juga dalam partikel gitu. Oke, gimana Kak Urianda? Nah, mungkin nunggu Kak Urianda ya, Sam. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman, karena udah 8.55 nih. Pertanyaan yang pertama, kalau untuk waktu, Sam, gimana kita menyebutkannya? Oh, tadi ya masih berhubungan dengan yang angka Hanadosa dan Ili Samsa. Oke, kalau untuk jam, dia itu ya jam, dia itu pakai Hanadul set. Misalkan Yorshi jam 10, Yorshi Yorshi untuk jam itu dia pakai Hanadul set, tetapi untuk menitnya dia itu menggunakan il isamsa. Misalkan jam 10 lebih 20 menit. Jadi Yorshi isipun seperti itu. Jadi untuk jamnya pakai Hanadul set, untuk menitnya dia pakai il isamsa seperti itu. Untuk detik juga dia pakai il isamsa. Jadi karena jam itu kan dia masih sedikit ya hitungannya. Jadi pakai Hanadul set, untuk menit dan detik karena dia ada banyak angkanya jadi menggunakan il isamsa seperti itu. Oke, Sam. Ini pertanyaan terakhir ya, Sam. Eh, key topic itu apa, Sam? Oke, mungkin maksudnya topik ya. Nah, topik itu dia tes kemampuan bahasa Korea. Jadi kalau di Mandarin itu ada HSK, kalau di bahasa Inggris itu ada TOEFL atau IELTS, kalau di bahasa Korea itu ada topik. Topik itu singkatan dari Test of Proficiency in Korean. Jadi itu skalanya internasional, dia tes kemampuan berbahasa Korea seperti itu. Oke, terima kasih, Sam. Gimana teman-teman yang bertanya tadi ada Kak Nita dan Kak Adrianto. Ini pertanyaan terakhir ya. Kalau sudah paham, kita mau lanjut penutupan.
Gimana Kak Adrianto? Oke? Oke. Teman-teman tadi tuh kayaknya games ada yang salah semua ya. Kak Nita nih, dia salah semua. Teman-teman yang lain gimana nilainya? Aman? Mungkin boleh on cam? Oh benar semua tuh Kak Rizky. Oh, Kak Nita kalah sama Kak Rizky ya. Kak Kinda gimana nilainya Kak Kinda? Dapat 5, Sam. Dapat 5. Oke. Berarti ini semuanya pemula atau memang udah lanjutan nih bahasa Koreanya? Kalau saya sendiri pemula sih. Oke. Yang pemula angkat tangan dong. Mungkin bisa raise hand juga. Oh, Kak Nita pemula. Pantesan dia salah semua ya. Oh, Kak Resta pemula. Kak Elra juga pemula. Kak Elra bukan pemula ini kayaknya. Oke. Banyak yang pemula ya. Eh, untuk yang pemula ini kalian udah ada niat ya, udah ada niat, udah ada kemauan untuk belajar bahasa Koreanya gitu. Jadi sangat disayangkan nih teman-teman kalau sampai di sini aja gitu ya. Kalian cuma nonton drakor, cuma dengerin K-pop. Mungkin kalian nanti bisa ke Koreanya langsung nih. Kalau bisa bahasa Koreanya. Eh, aku mau kasih promo nih buat kalian. Di bisik-bisik kita ya. Jadi Kak Era senyum-senyum nih. Jadi ah, boleh request racing nggak Kak? Oh, boleh banget dong. Nanti kalau join di Light bisa request sama racing ya, Ray. Gimana racing? Boleh dong, boleh. Jadi yang di kelas ini nanti kita ada kelas ekonomis untuk Ramadan ya. Kita buka kelas ekonomis itu 12 sampai 20 orang. Nah, kalau cuma 12 orang tapi memungkinkan kelas untuk mulai, kita akan 12 orang. Tapi kalau bisa lebih nanti sekitar mungkin nggak akan sampai 20 orang ya karena terlalu banyak. Mungkin 18 orang, 15 orang nanti kelas akan dimulai. Mungkin di sini ada 19 orang yang hadir ya. Termasuk saya berarti ini termasuk Raisem mungkin 15 orang nih. Kalau jadi satu kelas ini oke lah ya Raisem. Oke. Aku mau kasih tahu teman-teman, kita ada promo untuk kelas ekonomis di harga 450.000 itu untuk 2 bulan. Itu 24 pertemuan, seminggunya 3 kali pertemuan. Sejauh ini ada pertanyaan nggak sebelum aku lanjutin? Yang penasaran sama kelas di Light? Oh, Kak Nita, jadwalnya bisa menyesuaikan nggak, Kak? Oh, bisa banget ya, Kak. Oh, 450.000 setara topik level berapa, Kak? Oh, Reza mungkin bisa bantu jelaskan ya. Kalau untuk topik sendiri, dia kan ada topik satu, ada topik dua ya. Kalau 450.000 ini kita kelasnya untuk karena masih dasar, jadi untuk topik satu. Tetapi kalau pertanyaan untuk biaya pendaftaran topik, topik satu itu 300.000, topik dua itu nanti daftarnya kalau teman-teman sudah bisa topik, sudah mau tes topik, harga tes topik itu 450.000 untuk topik 2 seperti itu. Nah, jadi kalau untuk kelas ini kita akan belajar materi-materi dasar yang bisa digunakan yang setara dengan topik satu seperti itu. Oke, gimana Kak Fitri Farha? Halo Kak Fitri. Teman-teman, ini aku ada tulis di kolom komentar untuk nomor yang bisa dihubungi kalau kalian mau lanjut kelas di Light ya. Sudah keluar belum di tempat kalian?
Sudah, Kak. Udah ya. Mungkin nggak hari ini, mungkin hari besok atau hari besok-besoknya lagi. Kalian ada keinginan untuk ke Korea, mau belajar bahasa Korea, tapi nggak tahu mau di mana, mau offline, kayaknya nggak punya waktu. Kalian bisa banget nih join di Light ya. Oke. Oh, ada Kak Adit. Kak Adit ada pertanyaan? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan di skip ya Kak Adit. Tangannya, raise hand-nya tolong diturunkan ya. Oke, untuk teman-teman yang mau join, itu bisa di screenshot dulu nomor kita atau di copy paste ya. Sudah belum? Nanti kalau kita keluar dari sini kita nggak bisa. Kalau double kelas Mandarin Korea jadi 900. Wah, kalau double kelas Mandarin Korea jadi 900. Oh iya, betul Kak. Kalau double Mandarin sama Korea jadinya 900. Untuk Mandarin sendiri itu 450 untuk 24 pertemuan. Korea juga eh, Korea ini 400 ya, bukan 450. Oke, nanti kakak bisa chat aja ke admin kita, itu ada nomornya. Karena ini juga udah jam 9.03 ya, udah kelamaan. Nanti kalian pada mengantuk. Saya tahu kalian pada mengantuk ya. Ini ada jamnya lebih 1 jam nggak dari WIB? Nah, nggak ada. WIB semua ya. Oke teman-teman, terima kasih udah hadir di trial kas hari ini. Minggu depan mungkin kalau ada trial lagi terus kalian mau ikut, kalian boleh banget kok join ke kita. Pantengin terus sosial media kita ya. Kalian bisa bantu follow di Instagram, di TikTok, atau di Facebook kita untuk info-info terbarunya. Oke teman-teman, mungkin sekian aja ya. Terima kasih juga untuk Raisem, makasih untuk teman semuanya. Oh ya, kita sebelum selesai kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Boleh on cam ya, Kak Adit, Kak Ahmad, Kak Kris Monika, Kak Fitri. Boleh. Yang lain gimana nih, Kak Kris Monika? Boleh on cam sebentar ya, aku minta waktu kalian 2 menit lah. Oke, 1, 2, 3 senyum. Oke, lanjut ya. Slide kedua. 1, 2, 3 senyum. Wah, slide kedua ini hening sekali, foto profil semua itu. Nggak ada gambar wajahnya itu. Oke semuanya, terima kasih ya karena udah malam. Kalian istirahat, jangan begadang. Besok belajar lagi ya bahasa Koreanya. Tonton di TikTok atau pantengin terus konten-konten di Light untuk nambah-nambah pengetahuan kalian. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih, Kak. 수고하셨습니다, 여러분. 감사합니다, 감사합니다. Ani and Sam. 감사합니다. Bye-bye Kak Era.